we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwayan Budiarte. Saya akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan klasik, implementasi dan eksistensinya di era kekinian. Para spikus yang saya muliakan, warga negara yang baik dan cerdas dan bijaksana, yang penuh dengan kesadaran. Mari kita bayangkan sejenak, kita berdiri di tengah pusaran zaman yang berlari terlalu cepat, teknologi menjelma menjadi dewa baru, informasi menjadi arus deras yang menenggelamkan perenungan. Kita hidup di era di mana manusia tahu segalanya, namun semakin tidak mengenal dirinya sendiri. Dan di tengah gegap gempita modernitas itulah terdengar kembali suara lirih dari masa lampau, suara para bijak yang cendekia, yang memanggil kita pulang kepada hakikat bahwa pendidikan bukanlah mengisi bejana tetapi menyalakan api. Itu yang disampaikan oleh Socrates. Api itu yang kini mulai padam, yaitu api kebijaksanaan, api moralitas, dan api kemanusiaan. Dan tegas kita hari ini, para pendidik, para cendekiawan, dan pencinta ilmu pengetahuan untuk menyalakan kembali api keabadian pendidikan itu dalam bingkai kebijaksanaan. Tema kita hari ini adalah filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan klasik, implementasi dan eksistensinya di era kekinian. Bukan sekedar topik ilmiah, tapi melainkan panggilan jiwa dan tangisan peradaban. Manusia disebut dengan homo educable karena ia mampu dididik. Namun ia juga disebut homo educandum karena ia mampu dan harus dididik agar menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia menjadi manusia karena pendidikan, dan pendidikan hanya bermakna karena ada manusia. Filsafat pendidikan klasik. Seperti yang diungkapkan oleh Plato, didiklah manusia untuk menjadi bijak, bukan sekedar menjadi manusia pintar. Bagi para pemikir klasik, pendidikan adalah jalan menuju kesempurnaan manusia, yaitu human perfection. Ia bukan sekedar alat sosial atau sarana ekonomi, tetapi perjalanan spiritual, akal dan moral untuk mencapai kebenaran yang kekal. Aristoteles mengatakan tujuan akhir dari pendidikan adalah kebahagiaan, eudaimonia, yang lahir dari kehidupan yang bermoral dan rasional. Pendidikan klasik mengajarkan kita bahwa manusia sejati adalah perpaduan antara akal, hati, dan tindakan. Bahwa pendidikan bukan hanya mengasah pikiran, tetapi juga membentuk jiwa dan memurnikan nurani. Hadirin yang kita muliakan, kita hidup di abad yang luar biasa, abad di mana kecerdasan buatan mampu menulis, berbicara, bahkan berpikir, namun justru di abad inilah kita paling membutuhkan kebijaksanaan manusia. Karena seperti kata Mahatma Gandhi, kecerdasan tanpa karakter adalah bencana. Ilmu tanpa kemanusiaan
adalah kesia-siaan. Filsafat klasik datang bukan untuk melawan kemajuan, tetapi untuk memberi jiwa bagi kemajuan itu sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa teknologi tanpa etika hanya kehampaan, dan kemajuan tanpa kebijakan hanyalah ilusi peradaban. Filsafat pendidikan klasik mengajarkan nilai-nilai abadi, kebenaran, kebaikan, keindahan, kebijaksanaan, dan keadilan. Nilai-nilai yang tidak berubah oleh zaman, tidak terkikis oleh waktu, karena bersumber dari hukum moral yang tertanam di dalam hati manusia. Demikian Confucius pernah berkata, jika engkau ingin membangun bangsa untuk 100 tahun, didiklah rakyatmu dengan moral. Dan Lao Tzu menambahkan dengan kebijaksanaan, pengetahuan sejati bukan menanamkan hal yang baru, melainkan kembali kepada kebijaksanaan alamiah. Hari ini kita tidak sekedar membahas teori klasik, kita sedang membangkitkan roh kebijaksanaan yang telah lama tidur. Kita sedang mengingatkan dunia pendidikan bahwa tujuan akhir bukanlah sekedar prestasi, melainkan pembentukan manusia yang utuh, berpikir jernih, berperasaan luhur, dan bertindak dengan kebajikan. Seperti kata Thomas Aquinas, akal adalah cahaya Tuhan yang ditempatkan di dalam jiwa manusia. Maka setiap upaya mendidik adalah bentuk ibadah, sebuah pengabdian untuk menyatukan akal manusia dengan kebenaran ilahi. Mari kita memasuki pembahasan ini bukan hanya dengan logika yang tajam, tetapi dengan hati yang terbuka. Sebab filsafat klasik tidak sekedar mengajarkan kita berpikir, tetapi mengajarkan kita menjadi bijak. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela. Namun, senjata itu akan berbahaya jika tidak diarahkan oleh kebijaksanaan. Dan disinilah peran filsafat klasik sebagai mercusuar abadi yang menuntun manusia menembus kabut zaman menuju pantai kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Selamat datang dalam perjalanan intelektual dan spiritual ini. Mari kita menyelami kembali keagungan pikiran para bijak dari timur dan barat, dan menemukan bagaimana ajaran mereka masih hidup, masih berdenyut, dan masih berkembang sampai saat ini, menjadi cahaya bagi dunia pendidikan masa kini. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju pengetahuan, dari pengetahuan menuju kebijaksanaan, itulah hakikat dari pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Peta konsep ini memperlihatkan konseptual filsafat pendidikan klasik mencakup hakikat manusia, hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, nilai-nilai yang diwariskan para tokoh-tokohnya, dan bagaimana implementasinya. Filsafat klasik memandang manusia bukan sekedar makhluk biologis, tetapi makhluk spiritual yang intelektual, yaitu sebagai homo educandum, makhluk yang harus dididik, dan homo educable, makhluk yang mampu dididik. Manusia memiliki potensi rasional dan moral yang harus diasah agar mencapai tatanan kebenaran universal. Aristoteles menegaskan manusia menjadi manusia karena pendidikan. Sedangkan Plato menambahkan pendidikan adalah seni menyalakan api dalam jiwa manusia. Tanpa pendidikan, manusia hanyalah kemungkinan yang belum menjadi kenyataan. Melalui pendidikan, ia menjelma menjadi makhluk bijak yang mampu menata hidupnya dengan
akal dan moralitas. Berikutnya, hakikat pendidikan. Dalam pandangan klasik, pendidikan adalah jalan menuju kesempurnaan manusia, homo perfection. Ia bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi perjalanan spiritual menuju kebenaran dan kebajikan, pendidikan sejati. Pendidikan sejati, kata Socrates, tidak menjejali pikiran tetapi melahirkan kesadaran. Ia adalah proses meiotik, melahirkan jiwa dari rahim ketidaktahuan menuju cahaya pengetahuan. Pendidikan bukan sekedar alat untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Itu kata dari John Dewey. Tujuan pendidikan menurut filsafat klasik. Tujuan pendidikan klasik tidak berhenti pada kecerdasan intelektual, tetapi mengembangkan akal budi, moralitas, dan karakter luhur. Pendidikan harus menuju manusia agar menjadi manusia seutuhnya, berpikir jernih, berhati bersih, dan bertindak adil. Plato mengajarkan tujuan pendidikan bukanlah mengisi bejana tetapi menyalakan cahaya. Aristoteles menambahkan, kita menjadi bijak karena melakukan kebajikan. Maka pendidikan klasik adalah proses pembiasaan kebaikan, sebuah latihan moral menuju kebahagiaan yang sejati. Eudaimonia. Kemudian dalam filsafat klasik, nilai-nilai utama yang dikembangkan, diajarkan, dan diperluas, yaitu dari hakikat dan tujuan itu lahirlah 5 nilai agung yang menjadi inti dari filsafat pendidikan klasik. Yang pertama ada kebenaran, ya. True, cahaya menyikapi kebodohan. Yang kedua, kebaikan, goodness, fondasi moral kehidupan. Yang ketiga, kebijaksanaan, wisdom, buah dari akal budi dan pengalaman batin. Yang keempat, keindahan, beauty, harmoni antara pikiran, hati, dan tindakan. Yang kelima, keadilan, justice, keseimbangan moral antara diri dan sesama. Kelima nilai ini adalah pilar kosmis pendidikan klasik. Nilai-nilai universal dan abadi yang tidak tunduk pada perubahan zaman. Confucius menegaskan, didiklah rakyatmu dengan moral, niscaya negara akan damai 1000 tahun. Kemudian Lao Tse menambahkan, pengetahuan sejati adalah kembali pada kebijaksanaan alamiah. Nah, inilah nilai-nilai utama dalam filsafat pendidikan klasik. Muaranya adalah kebijaksanaan atau wisdom yang merupakan hasil interaksi dari kebenaran. Kebenaran melandasi pengetahuan dan moral intelektual. Jadi kebenaran dilandasi oleh moral, intelektual, dan pengetahuan serta pemahaman. Nah, inilah yang melahirkan keadilan, kemudian melahirkan kebaikan, melahirkan keindahan, dan akhirnya melahirkan kebijaksanaan. Baik, berikutnya kita akan berbicara pada tokoh-tokoh pendukung filsafat pendidikan klasik. Di antaranya, yang pertama itu ada Socrates. Ya, Socrates merupakan filosof yang merupakan guru dari Plato dan Aristoteles. Beliau berpandangan bahwa pendidikan itu merupakan menggunakan
meotik atau Socratic method. Di situ guru sebagai pemandu berpikir agar peserta didik menemukan kebenaran dengan akalnya sendiri. Nah, jadi pendidikan itu merupakan proses pembimbingan dan menemukan kebenaran melalui proses refleksi dan dialog. Tujuan pendidikan menurut Socrates yaitu adalah membentuk moralitas dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada Plato. Plato merupakan murid sejati yang berhasil menjadi mahaguru, penerus ajaran Socrates, pionir kaum sofis Yunani yang terlahir ya dari tradisi skeptis tapi dalam bentuk konstruktif menuju filsafat idealisme. Nah, gagasan utama dari Plato, pendidikan untuk mencetak masyarakat ideal, disebut dengan istilah Kalipolis. Di sini konsep pendidikan menurut Plato, pendidikan sebagai proses pembebasan jiwa, jalan menuju kebenaran ideal dan keadilan, disebut dengan alegori gua Plato. Nah, proses pendidikan melalui proses dialektika untuk mencapai pengetahuan sejati. Ya, guru sebagai pembimbing jiwa atau mentor filosofi. Tujuan pendidikan menurut Plato membentuk individu ideal yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan moral tinggi. Berikutnya, Aristoteles. Sebenarnya masyarakat terdidik dimanapun berada, mengetahui filosofi Socrates dan Plato, yaitu dari karya-karya yang diterbitkan oleh Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Beliau lebih banyak bercerita tentang bagaimana diskusi-diskusi, dialog-dialog yang dilakukan antara gurunya dengan yaitu Socrates. Ya. Jadi gagasan utama filsafat Aristoteles di sini adalah manusia adalah makhluk rasional dan sosial, disebut dengan istilah son politikon. Gagasan utama filsafat pendidikan Aristoteles adalah bahwa pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya yang memiliki akal, moral, dan tindakan agar ia dapat mencapai kebahagiaan sejati dan menjadi warga negara yang baik dan bijaksana. Nah, inilah syaratnya, memiliki akal, moral, dan menyatu dalam tindakan. Kemudian pendidikan sebagai proses pembentukan karakter atau etika. Kebahagiaan yang lahir dari kehidupan yang baik, bermoral, dan rasional. Guru sebagai teladan dan pembimbing etis. Tujuan pendidikan menurut Aristoteles mencapai kebahagiaan, eudaimonia, membentuk kebajikan, virtue, dan kebiasaan baik melalui latihan dan rasionalitas. Berikutnya ada Quintilian, ya, filosof Romawi. Gagasan utamanya pengembangan moral dan intelektual secara seimbang. Ya, penekanan pada seni berbicara, retorika, dan logika. Pendidikan menurut Quintilian ya, itu pembentukan manusia yang baik dan pandai dalam berbicara, vir bonus, dicendi, peritus, melalui pendidikan moral, intelektual, dan komunikasi. Di sini
sangat penting retorika dan kemampuan bahasa. Metode pendidikan bertahap, kemudian menyenangkan dan manusiawi. Teladan guru adalah teladan moral dan intelektual. Tujuan pendidikan menurut Quintilian yaitu membentuk orator yang baik, vir bonus dicendi peritus, seorang yang baik dan pandai berbicara. Berikutnya ada Cicero, filosof bangsa Romawi. Gagasan utamanya adalah pengembangan moral, rasionalitas, dan keterampilan berbicara. Pendidikan di sini yaitu merupakan pengembangan akal dan kebajikan, yang disebut dengan istilah virtus et ratio. Pengembangannya melalui retorika, filsafat, dan moral, melalui berdialog, refleksi, dan pembiasaan moral. Guru sebagai pemandu kebajikan dan akal. Tujuan pendidikan menurut Cicero membentuk orator yang bijaksana dan bermoral, yaitu manusia mampu berpikir, berbicara, dan bertindak secara benar. Pemimpin yang bijak, warga negara yang bertanggung jawab, orator yang berbicara demi kebenaran. Itu konsep dari Cicero. Berikutnya kita bergeser ke wilayah timur. Filosof dari timur, yaitu Confucius, Konghucu. Gagasan utamanya adalah pembentukan manusia bermoral, berbakti, dan berperilaku luhur. Junshi, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Ren Li Yi, di mana nilai-nilai pendidikan itu, yang pertama, nilai Ren adalah inti dari seluruh ajaran Konghucu. Nilai Li yaitu sopan santun, tata krama, dan berperilaku yang sesuai norma sosial. Nilai Yi berarti berbuat benar karena benar, bukan karena menguntungkan diri sendiri. Mengedepankan kemanusiaan dan cinta kasih. Pendidikan sebagai jalan menuju harmoni sosial. Metode pendidikannya adalah melalui metode keteladanan dan pembiasaan. Tujuan pendidikan menurut Confucius, pembentukan manusia Junshi, yaitu manusia bijaksana, berbudi luhur, dan bertanggung jawab moral. Berikutnya ada Lao Tzu, Lao Tzu. Gagasan utamanya adalah hidup dan belajar selaras dengan alam tahu, menghindari keserakahan dan ambisi berlebih. Filsafat pendidikan Lao Tzu menekankan bahwa pendidikan sejati bukan proses menjejali pikiran dengan pengetahuan, tetapi menuntun jiwa untuk kembali pada kebijaksanaan alamiah. Guru di sini berposisi sebagai teladan kebijaksanaan, bukan sebagai pusat otoritas. Tujuan pendidikannya yaitu keselarasan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan. Pendidikan tidak bertujuan menciptakan orang pintar secara intelektual, melainkan orang yang bijak, sederhana, dan damai. Pendidikan harus menumbuhkan kesederhanaan, keseimbangan, dan kebijaksanaan batin agar manusia hidup harmonis dengan dirinya, sesama, dan alam. Nah, itu pikiran pendidikan menurut Lao Tzu. Berikutnya, ya, di India ada Mahatma Gandhi dengan aliran neoklasik moralistik. Gagasan utamanya yaitu ada Nai Talim atau Basic Education, menyatunya pendidikan dan masyarakat. Pendidikan harus terpadu antara kerja tangan,
moralitas dan intelektual. Ini pendidikan menurut Mahatma Gandhi adalah sarana pembentukan manusia seutuhnya, berakal, bermoral, dan berjiwa pelayanan. Pendidikan sejati adalah yang menyatukan kerja tangan, pikiran, dan hati, serta melahirkan manusia jujur, cinta damai, mandiri, dan berguna bagi sesama. Nah, pendidikan dalam konsep Mahatma Gandhi adalah pendidikan holistik, menyatukan kepala, hati, dan tangan. Guru berposisi sebagai teladan moral, bukan sekedar pengajar ilmu. Tujuan pendidikan menurut Mahatma Gandhi pembentukan karakter. Baik, saya lanjutkan. Tujuan pendidikan menurut Mahatma Gandhi yaitu pembentukan karakter dan moral. Tujuan sejati pendidikan adalah membentuk manusia yang berakhlak, disiplin, dan mencintai kebenaran. Baik, demikian presentasi mengenai filsafat pendidikan klasik di era kekinian. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pranama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.